Berikut adalah cara penggunaan SAR. Username-nya default admin dan passwordnya adalah admin. Lalu klik login. Nah, di sini ini adalah data tim. Lihat data tim. Nah, di sini admin, passwordnya admin, levelnya 1. Ini untuk advertiser atau pengiklan, levelnya 3. CS levelnya 2. Untuk mengubah username kita tinggal klik 2 kali, lalu tekan enter untuk menyimpan. Misal kita mau tambah tim baru, misalnya usernya saya, passwordnya terserah, lalu klik submit. Nah, di sini kita lihat data tim. Nah, ini saya, misalnya username saya mau kita ubah namanya menjadi aku, passwordnya saya aku, dan levelnya adalah CS, advertiser, jadi levelnya 3. Nah, kalau kita mau hapus tinggal klik hapus, sudah hilang. Lalu ke lihat data toko. Nah, ini misalnya kita menambahkan toko, misalnya toko A, klik submit, lihat data toko. Nah, ini advertisernya masih 0 atau kosong, jadi kita masukkan saja misalnya iklan atau saya, aku. Oke. Lalu di produk ada data produk, bisa dihapus juga. Tambah produk, misalnya produknya adalah beras rojo lele, modalnya, harga jualnya, lalu klik submit. Nah, di sini lihat data produk. Kalau mau edit tinggal kita klik 2 kali, lalu kita ganti nama ikannya misalnya hiu, klik enter, tekan enter untuk menyimpan, atau ditinggalin aja. Loh, nggak bisa, waduh, maaf ya, tadi ada kesalahan teknis, sekarang sudah diperbaiki. Jadi untuk merubah nama produknya tinggal klik 2 kali lalu klik enter. Nah, nanti berubah tuh namanya jadi beras rojo hiu, atau misalnya mau diubah jadi gabus. Nah, enter, dia berubah. Harga modalnya misalnya 4.000. Kita lihat data produk, sudah berubah. Terus kalau mau kita hapus, klik hapus. Kita lihat, oke. Nah, untuk yang lainnya ini belum. Jadi oke, misal scan resi deh nih. Scan resi ini misalnya statusnya lagi di packing resinya. Nah, nanti yang bagian packing untuk scan di sini gitu. Misalnya nomor resinya setelah 234 gitu. Terus misalnya sudah terkirim, berarti dikirim setelah 345. Sekarang kita coba mau login sebagai CS. Kita logout dulu, username-nya CS, passwordnya juga CS. Nah, di sini CS input penjualan, misalnya toko A atau toko Indofashion. Oh iya ya, produknya kok nggak ada. Oh, dihapus ya. Nama pelanggannya misalnya, nah kalau ini kita pakai format
seperti di bawah ini nih, formatnya nama, telepon, alamat. Misalnya nama, jadi teleponnya 1234, alamatnya Jalan J, jumlah barangnya 1, ongkirnya 9.000, totalnya 90.000, bayarnya COD, huruf besar semua, COD, atau transfer huruf besar juga. Kita copy, kita cut, kita paste di sini, lalu kita arahkan mouse-nya ke tempat lain. Set. Nah, pindah sendiri kan? Tinggal kita isi bagian yang kosongnya aja nih. Misalnya pakainya JNE. Nomor isinya boleh dikosongkan dulu karena ini yang input kan CS nih. Setiap ada dia closing, dia input. Ini ongkirnya, ini totalnya, klik simpan. Oke, sudah tersimpan. Nanti CS bisa lihat data penjualannya ini. Statusnya masih request. Produknya, jumlahnya, ekspedisinya. Nah, di sini juga ada performa, closingnya sudah berapa. Tapi karena datanya masih kosong, jadi ya belum keluar. Kayak gitu. Dia juga bisa input report. Adanya di sini input report. Misalnya di tanggal kemarin CS di toko A, produknya celana chinos, dia misalnya jumlah chatnya 50, closingnya 25, klik simpan. Nah, ada nih datanya di sini tuh. Oke, kalau sudah, nah dia di sini ada data, ada data CS-nya langsung nih. Di bulan Januari ada jumlah 1, komisinya belum ada, belum diinput oleh admin. Ini closing rate-nya jika di atas 0% 5.000. Ini ada di settingan tadi ya, di settingan admin. Nanti kita kembali lagi ke admin untuk lihat. Oke, di sini langsung ada closing rate-nya. Ini kita hide lagi, kita logout dulu, kita kembali lagi ke admin untuk melihat setting. Nah, di sini persen closingnya, kalau 30%, komisinya misalnya 7.700. Simpan. Udah berubah ya jika 30%. Nah, terus kita lihat report CS, dia sudah input data ini di toko A. Nah, sekarang kita mau coba login sebagai advertiser, iklan. Username-nya iklan, passwordnya iklan. Kita logout dulu. Username-nya iklan, passwordnya iklan. Nah, di sini di tanggal kemarin misalnya advertisernya itu dia di produknya celana chinos, dia mengiklankan risetnya misalnya 75, biaya iklannya di 800, fasenya testing atau scaling, misalnya sudah scaling, lalu kita klik simpan. Oke, sudah tersimpan. Kita lihat di reportnya. Selanjutnya kita coba logout dulu, lalu login sebagai admin, report CS. Nah, di sini CS toko A, celana chinos, data chat iklan, toko A ya. Sedangkan report dari advertiser adalah tokonya toko iklan, harusnya toko A. Nah, ini udah sama, toko A juga tokonya.
Jadi data dari pengiklan itu 75, tapi yang didapat oleh CS 50 jadi 67%. Nah, untuk di report penjualan ini, karena kita sebagai admin, jadi ini bisa kita hapus. Nah, di sini kita bisa klik confirm jika ingin hapus, tapi kalau nggak jadi nggak usah. Lalu di sini ini hanya ambil datanya aja. Misal kita mau input ke dashboard, entah mengantar atau order online atau yang lainnya, kirimin aja. Ini tinggal kita copy aja semua. Terus jika sudah, klik proses. Nah, kita bisa cek tuh, requestnya sudah nggak ada, adanya proses. Nah, sudah diproses nih. Terus misalnya kita sudah dapat nomor resinya nih, sudah dikirim, kita input resinya misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini kalau statusnya masih proses, ini trackingnya tidak akan berjalan kecuali statusnya sudah kita ubah menjadi dikirim. Nah, dikirim. Nah, sudah dikirim, kita coba cek lagi, request tidak ada, proses tidak ada juga, dan sudah dikirim. Nah, nanti sehari 3 kali secara background software ini akan mengecek status tracking, yaitu di sekitar jam 8 pagi, jam 10 pagi, dan jam 2 siang. Sehari 3 kali dicek apakah statusnya sudah di mana. Jadi nanti kalau statusnya sudah dibawa kurir, nanti ada tulisan di sini nih status trackingnya nih, misalnya on delivery, on process, atau dibawa kurir, seperti itu. Nah, misalnya statusnya sudah sampai nih, kita ubah lagi sampai. Biasanya juga kalau udah sampai lewat tracking otomatis berubah sih, nanti begitu di tracking nanti berubah sendiri jadi sampai. Nah, di situ nanti misalnya sudah selesai dan admin sudah cair dananya dari ekspedisi, tinggal kita input aja nih 2 kali di sini. Di dana selesai misalnya di sini kan nominalnya 90.000, ada potongan biaya penanganan misalnya, jadinya kita terima 85.000 misalnya. Terus ternyata setelah dihitung-hitung kan kita harga jualnya 90.000, kok dapatnya cuma 85, berarti kita minus 5.000 nih gitu. Bisa plus misalnya, ternyata dapat dananya ternyata 95 misalnya, sedangkan harga jual 90.000, ya udah berarti kita plus 5.000. Mungkin ini cashback ongkir gitu. Kalau misalnya retur, ya udah berarti statusnya itu retur. Nah, ini ada retur, ada RTS. Kalau RTS ini statusnya sudah, barang sudah diterima oleh kita, jadi kita dapat datanya semua tuh, mana yang sudah RTS, mana yang masih retur, mana yang sudah finish. Finish ini maksudnya jika dananya sudah kita terima atau barang sudah diterima pembeli dan dana sudah cair, kita update statusnya finish. Nah, kalau sudah finish, CS dapat komisinya berapa ya, terserah Anda mau input berapa, 5.000, seperti itu. Terus kalau misalnya ternyata retur, ya udah ini retur gitu, retur RTS deh, RTS. Nah, nanti CS bakalan saat dia login. Nah, ini contoh kalau kita mau lihat datanya, misalnya ini kurang terlihat nih, tinggal kita pakai keyboard Ctrl Ctrl dan ditekan dan min. Nah, untuk mengecilkan. Oke, di sini
Jika kita ingin melihat data dari bulan lalu, misalnya dari Desember, tanggal 1 Desember, tinggal klik ini. Lalu dari tanggal ini kita klik 2 kali untuk di sort dari yang terlama. Kalau klik sekali lagi, dia akan diurutkan berdasarkan dari tanggal yang terbaru. Nah, misalnya kita melihat data yang masih request, berarti kan ada data order yang baru di request oleh CS. Kita tinggal klik request di sini untuk filternya. Nah, di sini kalau untuk lihat data yang proses, berarti yang sudah diproses dan belum dikirim ke ekspedisi, artinya baru di packing. Yang dikirim ini data yang sudah terkirim. Di sini jika kita klik ini di ekspedisi, statusnya on process seperti ini, masih on process semua. Ini terlihat tanggal 26 kemarin jam 4 sudah ada di drop point seperti itu. Nah, untuk yang sampai berarti sudah sampai nih, tinggal cek di platform yang Anda gunakan, misalnya mengantar atau kirimin aja dan lain-lain, apakah sudah cair dananya dari order ini. Jadi bisa dilihat semua sudah deliver. Nah, kalau sudah cair berarti kita bisa ubah statusnya menjadi finish. Ini diubah menjadi finish, tinggal klik 2 kali di sini terus enter, ketik finish lalu tekan enter. Nah, ini untuk yang finish seperti ini. Sudah deliver juga dan ada data komisinya karena sudah finish. Nah, untuk yang retur, ini barang-barang yang retur, paket yang retur tapi belum sampai ke kantor kita atau gudang kita, belum sampai. Di sini juga ada biaya returnya, bisa kita input. Nah, kalau yang sudah sampai statusnya RTS. Jadi misalnya yang ini sudah sampai nih, ya udah kita ubah jadi RTS gitu. RTS lalu tekan enter untuk simpan. Nah, ini yang RTS. Di situ nanti saat CS login bisa kita lihat. Misalnya nah, di sini CS bisa lihat datanya dia. Ada datanya berapa totalnya yang dia dapat. Dan data closing rate-nya juga. Dan dia bisa lihat data apa ya tadi ya. Misalnya data penjualan. Misalnya ternyata di bulan kemarin closing rate-nya bagus kan, dapatnya misalnya masih 5.000 gitu. Kalau saya kan SOP-nya itu 5.000, tapi kalau di atas 30% 7.500, berarti tinggal saya ubah aja nih untuk yang statusnya tadinya finish. Yang tadinya 5.000 ini saya ubah jadi 7.500. Jadi kalau misalnya dia mau ambil komisi kan di sini tinggal kita klik 2 kali nih di daerah sini. Misalnya di minggu pertama dia CS kita sudah ambil tapi 5.000. Oke, 5.000 gitu. Nanti otomatis berkurang tuh yang ada di sini. Atau bisa 0 misalnya yang ada yang statusnya sudah finish, kita input semua gitu. Di sini nanti komisi diambilnya kita input sendiri 5.000. Nah, terus habis itu ternyata di akhir bulan closing rate-nya lebih dari 30%. Nah, kalau lebih dari 30% berarti 7.500 nih totalnya berubah. Ya udah kita ubah jadi 7.500, tapi karena komisi diambilnya kemarin 5.000, CS masih ada sisa 2.500, otomatis nanti di sininya gitu. Jadi di bulan sebelumnya CS ternyata ada komisi yang lebih karena
closing rate-nya lebih dari 30% gitu. Itu kalau SOP di saya begitu. Jika lebih dari 30% ya komisinya 7.500 seperti itu. Jadi begitu. Untuk retur SOP yang saya gunakan sih kalau misalnya lebih dari 5% retur dalam 1 bulan dan returnya itu alasannya semua adalah alamat tidak ditemukan atau telepon susah dihubungi, berarti kan pembelinya bisa dibilang pembeli nakal ya gitu. Jadi CS-nya berarti filternya kurang cihui gitu, kurang gacor, kurang berhati-hati gitu. Itu saya anggap mengundurkan diri. Atau misalnya ternyata 5% tapi alasannya campur-campur nih, memang pembelinya nggak ada atau ada pembelinya alamatnya ada di telepon bisa tapi dia benar-benar menolak, itu saya masih bisa tolerir. Tapi kalau misalnya totalnya 7% dan dengan alasannya campur-campur ya dianggap mengundurkan diri juga. Jadi di situ CS berusaha untuk bagaimana closing rate-nya returnya itu di bawah 5% seperti itu. Dan saya juga pakai KPI ya. KPI-nya itu penutupan bulan harus di atas 30%. Nah, bedanya ini apa nih? Kok ada total closing, ada real closing? Total closingnya ini closing keseluruhan yang statusnya dikirim, finish, dan real closing ini yang statusnya sudah finish dan sampai. Jadi closing rate-nya ini dihitung berdasarkan real closing dibagi dengan lead. Tapi estimasinya ini adalah total closing dibagi dengan lead, seperti itu.